Still and silent, calm before the storm. Gold and diamond, jewels behind the throne. Into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars. All that we said, all that we are, waiting to fly. This is the start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Halo guys, perkenalkan nama aku Etanova Mahayanti, NIM 212218191, Prodi Administrasi Publik. Dan selanjutnya, hai, perkenalkan nama saya Ilga Cahaya Nastia Pranata, NIM 21221904, Prodi Administrasi Publik. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, NIM 21222189, Prodi Administrasi Publik. Kali ini kami akan menjelaskan tentang digitalisasi dalam pengelolaan anggaran negara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi. Digitalisasi telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan anggaran negara. Teknologi digital menawarkan potensi besar dalam menciptakan proses yang lebih efisien, transparansi, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran tersebut. Melalui penerapan teknologi seperti sistem informasi keuangan negara, e-budgeting, dan platform manajemen data, pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan fiskal dengan mengurangi kesalahan manusia atau meminimalisir kebocoran anggaran serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam era digitalisasi saat ini, semua hal dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital pelaporan keuangan. Digitalisasi pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan kinerja. Dalam hal ini memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada pengaruh digitalisasi dalam pengelolaan anggaran negara. Yang pertama ada efisiensi teknologi. Efisiensi teknologi adalah ketepatan cara, usaha, atau kerja dalam menjalani suatu yang tidak membuang tenaga dan waktu dengan baik dan tepat. Dengan kata lain, menggunakan dan memanfaatkan suatu barang dan jasa dengan baik dan tepat yang menghasilkan suatu optimal. Efisiensi juga adalah istilah yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemanfaatan aset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua ada transparansi publik. Apa sih pengertian transparansi publik? Transparansi publik juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran publik menurut Andrianto 2007, yaitu yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. Dan yang kedua ada meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada menguatkan koherensi karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
Baik, dari 3 fungsi di atas memiliki keterkaitan dengan judul dan artikel yang saya bahas, yakni tentang digitalisasi terhadap anggaran negara. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh digitalisasi terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, manajemen risiko. Menurut Herman Darmawati 2006 menyatakan bahwasanya manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian menurut Hubert dalam Rustam 2017, manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan, memantau, dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Beberapa pengertian manajemen risiko yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah saya jelaskan. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup tugas-tugas mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan besar kecilnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, dan menyusun strategi untuk memperkecil risiko. Kemudian untuk risiko digital yang termasuk yaitu adalah yang pertama e-budgeting, yang kedua transparansi fiskal, yang ketiga AI, yang keempat analisis anggaran publik, yang kelima faktor penting penggunaan AI, keenam dampak penggunaan AI untuk pelayanan publik, yang ketujuh pengeluaran publik, yang kedelapan menjelaskan pengambilan keputusan berdasarkan data yang terkoreksi dengan AI. Untuk yang selanjutnya, penjelasan bagaimana pengaruh pengelolaan anggaran negara terhadap digitalisasi itu sendiri. Untuk yang pertama, kerangka kerja, transformasi sistem penganggaran. Dalam pengelolaan anggaran, mencakup adopsi sistem manajemen keuangan berbasis teknologi seperti e-budgeting yang saya jelaskan tadi, yang membantu mengelola pengeluaran dan penerimaan negara secara lebih akurat dan terorganisir. Sistem ini mempermudah pemerintah dalam merencanakan, mengeksekusi, dan mengawasi proses penganggaran dengan lebih efisien melalui sistem digital. Komponen utama dalam transformasi yang pertama sistem informasi keuangan dan proses penganggaran. Untuk manfaat transformasi itu sendiri yaitu adanya efisiensi dan transparansi. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama menganalisis kebutuhan seperti mengidentifikasi kebutuhan sistem dan tantangan yang ada. Yang kedua, desain dan pengembangan sistem seperti merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan sertifikasi teknis. Untuk yang ketiga, implementasi seperti melaksanakan sistem baru termasuk pelatihan bagi pengguna. Untuk yang keempat, evaluasi dan penyesuaian seperti memonitoring hasil implementasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi yang keempat itu adalah tahap-tahapan dalam transformasi. Untuk yang selanjutnya yaitu tantangan dalam transformasi itu sendiri. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Yang ketiga, keamanan data. Setelah saya menjelaskan transformasi sistem penganggaran, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan data real time. Jadi dengan adanya data real time, pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut untuk menganalisis keuangan. Yang dimaksud dengan data real time yaitu data terkini atau data yang terupdate melalui sistem berbasis cloud atau platform manajemen data terpusat. Pengelola anggaran negara dapat secara cepat memeriksa status anggaran, memproyeksikan pengeluaran, serta melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan data terupdate atau data terkini. Untuk manfaat dari penerapan data real time sendiri, yang pertama yaitu adanya pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua adalah monitoring anggaran. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Untuk yang ketiga itu merupakan manfaat dari penerapan real time. Untuk yang selanjutnya, teknologi yang mendukung data real time. Yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan.
implementasi perangkat lunak yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung. Untuk yang kedua yaitu big data dan analitik. Penggunaan teknologi big data untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar secara efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan penerapan data real time. Yang pertama adanya pengumpulan data, yakni mengidentifikasi sumber daya yang relevan seperti transaksi keuangan dan laporan kinerja. Yang kedua ada integrasi sistem, seperti mengintegrasikan sistem yang ada untuk memungkinkan akses data secara real time. Yang ketiga ada pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia, yakni menyediakan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan teknologi baru dengan efektif. Untuk yang keempat yaitu evaluasi dan pemeliharaan, yakni melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwasanya sistem tersebut berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari Mbak Eta, yaitu ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi memungkinkan akses yang lebih terbuka bagi publik untuk memantau pengelolaan anggaran. Dengan sistem berbasis web atau aplikasi, masyarakat dapat mengakses laporan ke pemerintah dan mengetahui bagaimana uang negara dibelanjakan. Hal ini juga memberikan tekanan positif kepada pemerintah untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, pengurangan kesalahan dan peningkatan keamanan data. Sistem digital memungkinkan pengurangan human error dalam pengelolaan anggaran karena banyak proses yang diotomatisasi. Selain itu, dengan enkripsi dan keamanan berbasis teknologi, pengelolaan data keuangan negara menjadi lebih aman, mengurangi risiko manipulasi atau kebocoran data. Yang kelima, kolaborasi antar instansi pemerintah. Ini salah satu keunggulan lain dari digitalisasi adalah kemampuannya untuk memfasilitasi kolaborasi antar institusi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Sistem yang terintegrasi yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar departemen atau kementerian, sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih sinkron dan offline. Oke, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu salah satu contoh data pemilu yang bocor pada tahun 2024 awal tahun. Maka kalau data itu bocor, maka semua anggaran negara akan diketahui masyarakat dan itu tidak bisa terpublish secara umum. Jadi akan data kependudukan, data anggaran, data kebutuhan kegiatan, data semua itu tidak boleh terpublish secara umum, hanya data-data umum yang bisa diketahui masyarakat. Karena ada aturan pemerintah yang mengatur bahwa anggaran itu bisa terpublish atau tidak. Di masyarakat juga ada batasan, tidak serta-merta anggaran tersebut bisa diketahui oleh publik atau masyarakat umum. Jadi kesimpulan dari materi kami, kelompok kami adalah pengelolaan negara dalam digitalisasi itu sangat signifikan dalam transparansi, inovasi, efisiensi waktu, dan semuanya saling berkaitan untuk peningkatan sumber daya manusia agar menjadi negara yang produktif, negara yang baik, dan menuju negara Indonesia emas 2024. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.